teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup bersama NLP dan saya Karin. Kali ini kita akan membahas dalam sebuah perusahaan pasti akan ada naik turunnya, apalagi di musim pandemi. Bukan di musim ya, di masa pandemi ini. Pasti ada naik turunnya dan pasti kita harus selalu muter otak bagaimana ada income, ada omset yang akan kita peroleh. Nah, di sini misalkan aja ada perusahaan dari training online, dari training offline terus berubah jadi training online, apakah itu akan berpotensi untuk menghasilkan omset atau malah sebaliknya nanti gagal? Nah, sebelum kita bahas, kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, pada topik ini saya nggak sendiri, saya ada pembicara yaitu dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Ya, kali ini kita akan membahas di mana masa COVID-19 ini Coach. Pasti kan ada perusahaan yang harus muter otaknya kan Coach. Betul, puter diperes. Iya, gitu. Jadi misalkan ada perpindahan dari misalkan kita sendiri kan dari offline ke online. Gitu. Nah ya, apakah itu juga bagaimana kita mempertanggungjawabkan keputusan kita untuk itu, dan apakah itu tidak ada kita mengambil resikonya gimana tuh Coach? Gitu. Oke. This is good question karena saya tahu banget banyak orang yang tidak berani melakukan apapun. Ya, jadi kita coba cerita sedikit ya sebelum kita masuk ke topik kita ya. Jadi gini. Kalau Karin perhatikan, di beberapa bulan belakangan ini saya pernah melihat ada berita cerita mengenai company yang dituntut oleh karyawannya pada perusahaan besar, perusahaan dari Amerika, dituntut karyawannya karena mereka tidak berjalan, bisnisnya tidak berjalan. Padahal perusahaan itu cukup terkenal, yaitu adalah perusahaan donat, cuman saya nggak mau ngomong donatnya apa, gitu ya. Nah, pertanyaan menarik adalah kenapa perusahaan itu seperti itu? Itu kan yang menjadi hal menarik ya. Ya mungkin memang benar dia menggunakan protokol, dia menggunakan kesehatan, kemudian orang yang di rumah dan sebagainya, dan akhirnya ternyata malah jadi pemecatan dan terjadi penutupan. Malah saya dengar gosipnya, saya nggak tahu benar apa enggak, gosipnya katanya di Amerika sendiri perusahaannya tutup katanya, kena ada bangkrut dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah itu kena dampak apa enggak. Tetapi yang menarik saya lihat, ada perusahaan lain seperti pizza, makanan pizza, itu malah karyawannya disuruh jualan di depan. Tertahu ya? Jualan di depan dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dibandingkan yang biasanya. Walaupun isinya sosis dan whatever apapun, yang penting bentuknya roti dan pizza, dan itu dijual. Dan menurut saya perusahaan itu kelihatannya survive, walaupun saya nggak bisa ngomong itu bagus, tapi paling nggak dia survive, ya. Nah, buat saya adalah saya melihat dari semua hal tersebut, kebanyakan ada beberapa orang yang cenderung menunggu sampai COVID ini berakhir. Nah, saya bagaimana pada saat itu? Jujur pada saat kejadian COVID pertama kali, waktu itu lagi rame-rame di Wuhan, dan saya lagi ada di Bali. Dan saya lagi di Bali, saya berasumsi liburan dulu. Karena kalau nggak salah waktu itu kita jatuhnya hari Jumat atau hari Sabtu saya pulang, Minggu saya harus berangkat ke Sorowako karena ada pelatihan training 6 batch ya, ada 6 sesi. Nah waktu itu saya ingat banget, saya sempat tanya apakah training ini diteruskan apa dibatalkan. Saya dapat informasi trainingnya tetap diteruskan, dan ternyata tiket udah di tangan dan ternyata malah di pending. Nah saya juga sempat bingung. Saya nggak bereaksi apapun karena saya berasumsi nggak ada kejadian apa-apa. Selama 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, kita memutuskan untuk kalau nggak salah mereka kita libur dulu, nggak bisa bilang work from home kan ya. Pokoknya kelihatan kondisinya vakum dulu deh. Masih kantor ya? Masih kantor tapi kita vakum. Masih bingung. Nah singkat cerita, setelah 3-4 hari pikiran saya makin negatif. Ya wajar, karena pada dasarnya manusia kalau di rumah terus lama-lama negatif. Dan saya menemukan hal yang menarik, Karin. Saya mulai membaca berita-berita di media sosial, tapi banyak orang kalau baca berita media sosial munculnya ketakutan. Karena saya juga ngalamin, waktu itu saya pergi ke mall, pergi kemana gitu ya, yang ada tangga sesak napas.
Kenapa tuh? Nggak tahu, parno aja mungkin ya, mungkin Iya. parno gitu ya. Singkat cerita, akhirnya saya beresin pikiran saya luruskan dengan NLP, dan akhirnya otak saya jadi lempeng gitu ya. Dan saya mulai lihat grafik. Saya mencari tahu grafik tersebut ya, diagram ya namanya diagram. Bukan diagram, namanya apa? Distribusi normal, kurva distribusi normal. Ini kalau ngomong diagram karena saya ingat anak saya lagi belajar diagram pena nih, makanya jadi distribusi normal. Saya perhatikan, ternyata dikasih tahu bahwa kalau distribusi normal itu berarti ada puncaknya dan ada turunnya, landainya. Nah biasanya katanya puncaknya itu begitu menuju puncak, misalkan menuju puncaknya itu 1,5 bulan, maka turun landainya juga 1,5 bulan. Jadi rumusnya seperti itu kayak itu Karin. Nah pada saat itu saya melihat kurvanya Cina. Saya melihat kurva Cina itu naik gitu ya, dan kemudian melandai dan sempat naik 2 kali dan kemudian turun. Dan ternyata turunnya itu sama persis Karin dengan naiknya. Jadi benar-benar distribusi normal. Kebayang ya? Jadi misalkan kalau nggak salah kejadian 2-3 bulan, kemudian 2-3 bulan dia turun. Berarti prediksinya 6 bulan. Iya. Nah, saya memperhitungkan hal yang sama, 6 bulan. Ternyata saya menganggap semua hal itu ceteris paribus, gue masih ingat pelajaran ekonomi. Yang artinya kondisinya semua fix. Kan Karim bingung. Nggak dapat ekonomi. Nggak dapat pelajaran ekonomi? Nggak. Makro nggak dapat ya? Nggak. Oke. Jadi ceteris paribus artinya semua kondisi normal dan tidak ada perubahan apapun. Diasumsikan cuma berdasarkan grafik, ternyata meleset. Kenapa di Cina bisa sesuai? Karena ketika itu di Cina melakukan pemeriksaan, jadi ketahuan angka grafiknya naiknya kapan, turunnya kapan kelihatan. Sedangkan Indonesia nggak begitu. Jadi grafik Indonesia, saya mau perhitungkan, wah ini patokan, saya mau tahu dari mana ini turun. Kebetulan saya melihat di hari Sabtu dan Minggu, kelihatannya melandai. Saya lega nih, oh asumsi saya ntar lagi bakal turun. Ternyata tidak. Ternyata di Indonesia mengalami kesulitan Sabtu Minggu, rupanya pengetesan tidak terlalu banyak pada saat di awal-awal. Jadi menariknya adalah di kondisi itu adalah saya berasumsi ini kondisinya panjang nih, panjang. Saya mulai mikir, waduh ini kondisi panjang. Tapi panjangnya sampai berapa lama saya nggak tahu. Orang-orang memprediksi sebelum Lebaran, sesudah Lebaran dan sebagainya. Saya itu lihat kok grafiknya nggak gitu ya. Saya ngerasa enggak nih, kayaknya nih bakal lama nih gitu loh. Saya putuskan Karin, saya mencari informasi sebanyak-banyaknya, industri apa yang tetap berjalan. Dan menariknya banyak orang yang mengatakan industri yang berjalan salah satunya adalah makanan, pakaian tidur, dan produk-produk IT, dan juga training-training online. Betul, training online berjalan di awal masa COVID. Tapi setelah kebelakangan nggak begitu Karin. Karena terjadi fenomenanya banyak di Indonesia para trainer yang ngasih gratis. Makanya fenomenanya menjadi aneh gitu kan fenomenanya. Jadi balik lagi, rumus yang tadi kelihatannya benar menjadi ceteris paribus lagi. Jadi kondisinya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh Karin. Nah di saat itu saya mulai kepikiran, waduh saya mesti melakukan perubahan nih. Saya harus melakukan perubahan. Perubahannya apa saya belum tahu. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengubah strategi bisnis. Yang saya lakukan, apakah itu tepat atau enggak ada yang tahu Karin. Kenapa? Saya menyadari bahwa saya suka dengan rumus yang dipakai oleh Einstein. Jadi EMC kuadrat, ya kan? Jadi energy, motion, energy, motion, kuadrat, C-nya apa saya lupa, konstanta atau apa saya lupa. Nah, jadi menunjukkan bahwa kalau kita mau ada energi, kita harus bergerak, nggak boleh diem. Yeah. Kalau kita diam, maka yang terjadi adalah tidak ada pergerakan, tidak ada hasil. Yang menarik adalah pada saat itu, saya kan butuh harapan. Begitu juga karyawan pasti butuh harapan. Harapannya apa? Harapan bahwa perusahaan ini masih bisa jalan. Karena beritanya kan gak bagus semua tuh dan. Yeah. Nah makanya saya harus memberikan sebuah situasi atau kondisi di mana jangan sampai karyawan berpikir bahwa kondisi kita akan kiamat. Jadi kalau kita sibuk, mana sempat pikirannya? Iya betul. Kalau mama kita nganggur, kemana-mana pikiran. Makanya saya membuat sesuatu. Tapi pertanyaan menarik, apakah yang saya lakukan itu tepat? Saya tidak bisa mengatakan itu tepat dan belum juga bisa mengatakan itu yang saya paling tepat. Tetapi yang saya lakukan adalah saya mencari cara bagaimana supaya itu bisa berjalan.
Karena di perusahaan kita ini jalan adalah bahwa Corpora Consulting yang dilakukan di Indonesia adalah sebuah perusahaan di mana memberikan pelatihan bukan sekedar pelatihan tetapi harus performanya naik. Nah, sedangkan pelatihan online yang kami temukan per hari itu saat itu adalah kebanyakan pelatihan yang tidak menjamin bahwa performanya naik. Iya. Masuk akal ya? Makanya kenapa saya melakukan perubahan berikutnya lagi, betul nggak? Melakukan perubahan lagi. Tetapi perubahannya dilakukan bukan saat di awal, pada saat proses. Artinya, gini Karin, ketika saya sudah memutuskan mau melakukan sesuatu, bisa jadi ada adjustment. Mungkin gampangnya kayak gini. Ini katanya ya, karena saya nggak tahu nih katanya. Kalau pesawat terbang, mau terbang, itu ketika dia udah naik ke atas, itu harus memasang kayak semacam alat tertentu, saya lupa namanya apa, satu alat dipencet, itu mengarahkan ke satu titik. Jadi kayak semacam GPS-nya yang mengarah ke satu titik. Iya. Nah, ketika berjalan menuju ke satu titik, kadang-kadang pesawatnya bisa bergerak keluar dari jalur. Iya. Gitu ya, berkeluar dari jalur. Nah, tugas pilot adalah untuk mengecek dan membalikan kembali ke jalur. Walaupun katanya beberapa teknologi ada yang canggih banget sampai kapalnya pun, pesawat terbangnya pun yang kendalin itu adalah robot gitu ya. Jadi fungsi manusianya makin nggak ada tuh kan ya. Nah, ini ngeri juga kan. Jadi pada saat itu, makanya apa yang terjadi? Ketika terjadi pergeseran, tugas pilot adalah menggeser balik ke track. Gitu ya, jadi balikin ke track. Nah, ini juga sama yang kita lakukan Karin. Jadi ketika kita lihat satu titik, tugas saya adalah membalikan ke track. Nah, itu yang terjadi. Tetapi yang menariknya adalah belakangan yang saya temukan adalah kok seakan-akan Indonesia itu walaupun sudah kondisi COVID, kelihatannya tidak 100% menjadi new normal. Cenderung orangnya tetap balik ke behavior yang lama. Iya. Bener nggak? Pelatihannya tetap minta offline. Nah, kita yang melakukannya adalah dengan melakukan istilahnya hybrid gitu, Jadi antara setengah online, setengah offline. Itu yang kita bisa lakukan sih Karin sebenarnya. Jadi buat saya mengatakan apapun yang dilakukan, tugas saya adalah bagaimana membuat semua tim waras, jangan sampai punya sempat pikiran negatif. Tinggal mempertanggungjawabkannya adalah apakah berhasil apa enggak? Enggak ada yang tahu. Bahkan saya ingat banget di Instagram saya, oh iya, yang belum follow Instagram saya, follow ya, @antonisarif, dan ada TikTok saya juga ya, @antonisarif. Itu banyak, TikTok saya bukan isinya yang joget-joget, tapi isinya adalah memberikan edukasi ya. Jadi ada yang posting tulisan saya adalah, kita tidak ada yang tahu pasti apakah kondisi ini, apakah pasti tepat, belum tentu tahu, tapi yang penting lakukan saja. Kalau kebanyakan dipikirin pasti nggak bisa Karin. Dan itu yang saya lakukan, dan ternyata hasilnya sekarang bisa saya katakan going better and going better. Dan yang menarik adalah apakah perusahaan yang tadi saya sebut tadi, yang sebelumnya di awal yang menunggu bisa berjalan, saya melihat kayaknya enggak loh kondisinya. Karyawan makin banyak pemecatan, kecuali perusahaan pizza itu. Perusahaan pizza itu makin bertumbuh. Itu sih gambarannya Karin. Ya, berarti kalau misalkan gitu kita percaya diri aja dulu ya, percaya dengan intuisi, percaya dengan data, karena sampai hari ini di Indonesia belum sampai peak loh. Peaknya belum loh. Berarti kita nggak tahu nih berapa lama. Iya. Berarti kita kena COVID berapa? Bulan Maret ya? Maret. Udah 6 bulan. Sekarang udah 6 bulan, belum peak loh. Berarti kalau peaknya lagi, kalau mama peaknya berarti besok, berarti 6 bulan lagi baru turun. 6 bulan lagi berarti bulan apa? Februari. Nggak ada yang tahu. Kalau peaknya masih sebulan lagi, berarti lebih lama lagi. lebih lama lagi. Jadi nggak ada yang tahu. Maka kalau mama ditanya, yang paling aman menurutku memang data kelihatannya 1,5 tahun depan, tengah tahun depan sih kelihatannya. Ya masa nggak peak juga sih gitu maksudnya. Ya kalau nggak peak lagi berarti sampai akhir tahun depan. Nah ini akan terus terjadi. Iya. Jadi mau nggak mau, yang penting adalah rumusnya IMC kuadrat ya. Energy, motion, C-nya konstanta atau apa, pokoknya pergerakan. Kita harus melakukan bergerak aja. Lupakan semua. Walaupun apa, duka dan lara, lupakan dulu, jalani aja. Kayaknya ada lagunya, tapi saya lupa lagu apa. Gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin ini masih antang, maksudnya ya bilang kita nunggu santai-santai, lupakan. Ini kita survive dulu ya. Mendingan survive instinct aja. Survive instinct daripada yang dikorbankan selalu karyawan. Iya. Dan mungkin kalau itu berdampak ke karyawan, apa yang harus dilakukan karyawan? Maksudnya kita hold dulu nih, kita nggak kerja.
berarti kan otomatis saya This is digaji. good, this is good, Nah, this is apa good. kita bakal move ke perusahaan lain atau kita juga bakal nunggu yang nggak ada pastinya? Sebenarnya gini, di industri di masa sekarang ini, industri yang berjalan itu cuman hanya industri berkaitan dengan produk kesehatan. Di luar itu enggak. Misalkan contoh ya, mau melamar kerja di perusahaan farmasi, mungkin menurut saya masih oke. Di perusahaan produk yang consumer good, yang berkaitan dengan produk kebutuhan manusia, mungkin silakan. Misalkan contoh, susu bayi, silakan. Kenapa? Kan bayi tetap minum susu, Iya. berarti nggak bisa enggak. Tapi kalau susu dewasa, nggak kewajiban. Kalau susu tulang, juga nggak kewajiban, gitu maksudnya. Kalau berproduk consumer good-nya sabun, ya tetap. Tapi pertanyaan yang menarik, jangan-jangan orang yang pakai sabun mahal geser jadi sabun murah. Iya. Berarti yang paling aman adalah perusahaan middle. Middle apa perusahaan? Middle yang di tengah-tengah itu. Iya. Karena produknya pasti akan masih bisa jalan. Tapi kalau misalkan karyawan itu nggak ada yang sesuai sama itu, coach? Nggak bisa. Karena kalau seperti itu ya paling satu-satu jalan adalah belajar. Kalau saya cuma mengatakan ini, yang paling penting di masa ini adalah belajar. Karyawannya, ini kesempatan karyawan kalau nganggur, nggak ada ngapa-ngapain, yaitu belajar hal baru. Jangan sampai setelah COVID selesai, kitanya nggak nambah skill. Bukankah jauh lebih baik kalau kita nambah skill, pada saat COVID selesai, nilai kita udah naik. Iya. Nah, apa maksudnya nilai naik? Karena kita terus belajar. Di masa-masa ini justru yang paling penting adalah belajar. Walaupun nggak dibayarin perusahaan, kita harus investasi supaya pada saat COVID selesai, kita skillnya nambah. Ya sekarang sambil contoh, yang paling sederhana aja deh. Karin nambah skill tuh? Iya. Skill apa itu? Kalau di kantor sih aku bisa Photoshop. Sekarang bisa Photoshop, Bisa video editing. Iya. Iya betul ya? Iya. Terus Karin juga sekarang mulai ngerti Instagram tuh, Iya. lebih dalam ya? Iya. Terus kemudian Karin juga udah ngerti apa desain sprint, Iya. betul ya? Oh banyak bener banyak sekarang. Iya, terus aku kalau Sabtu Minggu juga ada kelas lagi, coach. Kelas apa? Pajak aku tambahin lagi. Oh brevet. Oh nice, kan berarti kan dapat ilmu lagi. Iya. Nah, jadi Mas Adi juga sama kan? Iya dong. Oh iya, gila. Sampai belajar audio, Iya. ya belajar software editing gitu ya. Jadi artinya di masa-masa ini yang orang do nothing, just waiting, finish. Jadi pertanyaannya adalah pupuklah dulu. Siapa tahu yang kita pelajari per hari ini nanti akan berguna di masa depan. Iya, betul. Siapa tahu, kan nggak mungkin enggak. Kan itu yang mungkin kenapa mesti kita lakukan. Ya, tapi kalau mama mau belajar jauh lebih baik kalau belajarnya di ke online kita ya, pelatihanmotivasi.id ya, pelatihanmotivasi.id. Kalau untuk sales di salesuniversity.id. Iya, menarik ya untuk teman-teman. Hmm. Mungkin untuk topik hari ini cukup ya, coach. Sekarang Yap, mungkin yap. teman-teman juga udah menyerap beberapa ilmu dari Coach Arif. Nanti misalkan ada pertanyaan lagi yang belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman yang lain. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia dan pelatihanmotivasi.id. Sampai jumpa, bye-bye.